Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami, yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Sebelumnya kami perkenalkan diri dulu. Nama saya Rismayanti. Nama saya Nurafna. Nama saya Muhammad Kamullah. Nama saya Farid Gunawan. Jadi yang pertama, ini merupakan gambar dari bagian-bagian sistem peredaran darah. Jadi pengertian sistem peredaran darah yaitu sistem peredaran darah juga disebut sebagai sistem kardiovaskular. Sistem ini adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Jadi ada dua jenis sistem peredaran darah. Yang pertama sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka yaitu darahnya dialirkan tanpa melalui pembuluh darah yang ada dalam tubuh. Dengan kata lain, darah keluar dari jantung dan mengalir melalui rongga tubuh. Kemudian darah akan kembali ke dalam pembuluh dan menuju jantung. Yang kedua, sistem peredaran darah tertutup adalah darah mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh. Jantung akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh. Setelah itu, darah akan kembali ke jantung melalui pembuluhnya juga. Yang kedua, proses peredaran darah pada manusia. Yang pertama ada sistem peredaran darah sistemik, yaitu peredaran ini dimulai ketika darah mengalir dari bilik jantung bagian atas ke ventrikel atau dua bilik jantung bagian bawah. Kemudian berlangsung periode ejeksi, yaitu ketika kedua ventrikel memompa darah ke pembuluh darah arteri besar. Dalam peredaran darah sistemik, ventrikel kiri memompa darah kaya oksigen ke arteri utama atau aorta. Lalu darah mengalir dari aorta ke arteri yang lebih besar dan lebih kecil, kemudian masuk ke jaringan kapiler. Yang kedua, sistem peredaran darah hormonal, yaitu sistem peredaran darah yang juga sering disebut dengan peredaran darah kecil. Cara kerjanya itu adalah dengan memompa darah dari ventrikel kanan ke arah yang memiliki kadar oksigen yang lebih rendah. Yang ketiga, sistem peredaran darah koroner, yaitu sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah kaya oksigen. Dalam sistem peredaran darah ini, darah yang dialirkan untuk memasuk otot jantung. Darah kaya oksigen dialirkan ke otot jantung agar jantung bisa bekerja dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurafna. Selanjutnya itu organ-organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Ada 4 organ yang berperan dalam sistem peredaran darah, yaitu jantung. Jantung merupakan organ peredaran darah paling penting dalam sirkulasi darah di tubuh manusia. Semakin cepat jantung memompa, maka semakin cepat juga darah dapat mengangkut zat-zat sisa metabolisme. Yang kedua itu arteri. Tugasnya adalah membawa darah yang kaya oksigen dan nutrisi dari jantung, lalu mengalirkannya menuju kapiler atau kembali ke jantung. Yang ketiga itu vena. Vena merupakan organ peredaran darah yang membawa darah dan oksigenasi ke paru-paru. Vena mengangkut darah dari paru-paru ke arterium jadi jantung. Sedangkan dalam sistem sistemik, vena mengangkut darah dari jaringan tubuh ke arterium kanan jantung. Yang keempat itu darah. Darah merupakan komponen yang bergerak dan diproses oleh sistem peredaran darah. Selain mengandung hormon, nutrisi, oksigen, dan antibodi, darah juga penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Selanjutnya akan langsung dijelaskan oleh Nadia. Selanjutnya di macam-macam penyakit dan kelainan pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama itu ada penyakit dan kelainan pada jantung. Yang pertama ada angina. Penyakit dan kelainan pada jantung yang pertama adalah angina. Darah atau suplai oksigen ke jantung akibat penyempitan dan penyumbatan yang terjadi pada pembuluh arteri jantung. Kondisi tersebut menyebabkan dada menjadi nyeri. Yang kedua ada aritmia. Aritmia adalah gangguan yang mengakibatkan irama jantung tidak teratur. Jantung tidak berdetak secara normal, melainkan menjadi berdetak lebih cepat atau berdetak lebih lambat. Yang ketiga itu ada kardiomyopatin, yaitu otot jantung pada kondisi
Kardiomiopati mengalami kelainan baik secara struktur maupun secara fungsi yang mengakibatkan otot jantung melemah. Otot jantung yang lemah akan berakibat pada kurangnya kemampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, penyakit jantung koroner atau PJK. Selain ketiga penyakit yang sudah disebutkan di atas, ada satu penyakit yang sepertinya sudah cukup familiar di kalangan masyarakat. Penyakit tersebut namanya penyakit jantung koroner. PJK terjadi karena pasokan darah yang mengandung banyak oksigen tidak berhasil mencapai otot jantung karena ada plak pada bakteri koroner. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ikram. 3 penyakit dan kelainan pada darah. Yang pertama ada anemia. Anemia merupakan penyakit yang terjadi akibat kekurangan hemoglobin di dalam darah. Kurangnya hemoglobin dapat terjadi karena penderita anemia juga menderita kekurangan eritrosit dan kekurangan volume darah itu sendiri. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan ion K, zat besi, dan kekurangannya vitamin B12. Yang kedua, leukemia, yaitu penyakit leukemia juga dikenal dengan sebutan kanker darah. Penyakit ini disebabkan oleh kelebihan sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Sel darah putih tersebut akan memakan eritrosit dan menyebabkan menurunnya jumlah eritrosit tersebut. Yang ketiga ada hipertensi. Hipertensi disebut juga dengan penyakit tekanan darah tinggi. Seorang disebut menderita hipertensi jika tekanan sistol dan diastolnya lebih dari 140 atau 90 mmHg. Jika terlalu tinggi dapat menyebabkan pembuluh darah pecah. Yang selanjutnya ada hipotensi. Berbanding terbalik dari hipertensi, hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah tersebut kurang dari 90 atau 60 mmHg. Selanjutnya hemofilia. Hemofilia adalah kelainan pada darah yang disebabkan karena faktor genetik. Hemofilia menyebabkan darah sulit membeku. Jadi kalau luka darahnya mengucur terus, maka darah akan mengalir dengan deras. Thalassemia. Penyakit terakhir yang menyerang darah adalah thalassemia. Penyakit ini disebabkan oleh kelainan pada hemoglobin sehingga menyebabkan bentuk sel darah merah tidak berbentuk cakram, konkav seperti sel darah merah normal. Akibatnya kemampuan sel darah merah mengangkut oksigen akan berkurang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farid Gunawan. Baik, selanjutnya ada penyakit dan kelainan pada pembuluh darah. Yang pertama ada varises. Penyakit varises. Varises merupakan pembesaran pembuluh darah vena yang biasanya menyerang bagian kaki. Varises ini terjadi karena penumpukan darah pada pembuluh darah kaki, darah di kaki. Yang kedua ada trombus. Trombus adalah gumpalan bekuan darah yang kemudian menyumbat pembuluh darah di tempat terjadinya kerusakan. Trombus bisa terjadi karena adanya disfungsi endotel. Yang ketiga ada embolus. Selain trombus, ada juga namanya embolus. Embolus merupakan gumpalan bekuan darah yang bergerak di sistem sirkulasi dan kemudian terjebak di dalam pembuluh darah kecil. Pembuluh darah ini bisa elastisitasnya karena adanya sumbatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada ingin bertanya? Kami buka. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya bagaimana mekanisme peredaran darah dalam tubuh manusia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelil dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kalian. Tadi kalian memaparkan tentang materi kalian yaitu tentang berbagai macam penyakit peredaran darah dan kelainannya. Jadi yang saya ingin tanyakan bagaimana cara mencegah atau supaya terhindar dari penyakit itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nova, yaitu bagaimana mekanisme peredaran darah pada tubuh manusia. Mekanisme peredaran darah pada manusia itu ada dua. Yang pertama itu peredaran darah kecil, adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung, di mana peredaran darah kecil ini dimulai dari darah yang mengandung banyak CO2 di bilik dana dipompa ke paru-paru melalui arteris pulmonaris. Yang kedua itu peredaran darah besar, di mana darah yang diterima dari serambi kiri dipompa ke bilik kiri. Dan disinilah peredaran darah besar dimulai. Darah yang kaya O2 dipompa oleh bilik kiri untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Apakah bisa diterima? Bisa diterima? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Khalil dari kelompok 2. Yang pertanyaannya, bagaimana cara mencegah supaya terhindar dari penyakit dan kelainan pada tekanan darah? Jadi yang pertama yaitu menghindari makanan yang mengandung banyak garam dan gula. Jadi kalau terlalu banyak garam dapat menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sementara konsumsi terlalu banyak makanan yang mengandung gula dapat menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah. Yang kedua yaitu melakukan olahraga secara teratur. Jadi dapat melakukan gerakan-gerakan fisik dengan berolahraga. Jadi menjadikan otot-otot ini semakin kuat. Selanjutnya membatasi asupan lemak. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi lemak yang berlebihan. Khususnya lemak jenuh yang ada pada makanan. Jadi memiliki efek yang tidak baik untuk kesehatan darah. Hanya itu, apa bisa diterima? Sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.